Oke, selamat datang Gunners di channel Vero Terus, tepatnya di subtema VA video anak Arsenal, yang dimana subtema ini di channel ini akan fokus membahas sepak bola, khususnya Arsenal ya. Dan mungkin untuk subtema lain itu bakal ngebahas topik yang berbeda, tapi itu akan aku perlahan masukin. Tapi untuk sekarang channel ini fokus ke VA dulu ya, video anak Arsenal. Dan aku kali ini langsung aja pengen lebih ke beropini aja lah terkait hasil drawing Arsenal di Liga Eropa musim ini, yang dimana kita musim kemarin itu benar-benar kurang memanfaatkan momentum, dimana kita tidak berkompetisi di Liga Eropa, baik itu Liga Champions maupun Liga Eropa, tapi kita tidak berhasil masuk ke Liga Champions, cuma beda 2 poin sama Spurs. Tapi oke, itulah musim lalu. Semoga bisa dijadikan pelajaran oleh si Arteta dan staf kepelatihannya gitu. Dan di musim ya di Liga Eropa kali ini Arsenal satu grup dengan PSV, dengan siapa lagi namanya, dengan PSV, dengan juaranya Liga Swiss yakni FC Zurich, nggak tahu gimana cara bacanya, dan juga juaranya Liga Norwegia yakni Bodo Glimt yang sempat membantai AS Roma di Liga Konferensi kemarin ya. Dan so far dari lawan-lawannya sebenarnya nggak ada yang terlalu berat-berat amat, dan kemungkinan sih dengan kualitasnya harusnya si Arsenal bisa lah di posisi keluar sebagai juara grup lah ya, harusnya sih bisa gitu. Dan sedikit tentang di luar grupnya Arsenal ini, di grup A kalau misalnya Arsenal atau grup A saya lupa, mungkin yang bisa dibilang kalau Arsenal tidak ada badai cedera maupun underperform yang terlalu parah, kemungkinan Arsenal bisa masuk semifinal bersama MU dan Roma. Dan untuk opsi lain mungkin antara Lazio atau mungkin Nantes dari Stade Rennes dari Prancis, atau mungkin Marseille, I don't know. Tapi 3 itu sih yang paling kemungkinan besar bagus ya, yang kemungkinan masuk semifinal gitu. Dan kalau yang bisa dibahas dari Liga Eropa ini, kalau dari misalkan aku bahas dulu dari per grupnya deh, dari yang ada di grup, khusus yang ada di grup Arsenal aja nih ya. Dari lawan-lawan Arsenal di grup ini sih penantangnya itu pertama si FC PSV ya, yang dimana dia sebenarnya itu peringkat 2 musim kemarin dan masuk ke kualifikasi Liga Champion, tapi akhirnya kalah oleh Rangers di babak kualifikasi ya. Dan ya, Rangers dari juaranya Liga Premier Skotlandia musim kemarin. Dan total nilai skuadnya berdasarkan menurut Transfermarkt ya, walaupun ini tidak bisa dijadikan pegangan kaku sih, itu sekitar 200 juta euro lah. Sedangkan kalau buat si FC Zurich, FC Zurich itu menurut Transfermarkt juga nilainya itu sekitar 43 euro, yang dimana dia dulu rank 1 di di Liga Swiss dan masuk kualifikasi UCL, tapi kalah oleh Karabakh ini nggak tahu Liga Turki apa Liga Yunani ya. Kemudian menang di kualifikasi UEL gitu ya, menang di kualifikasi Liga Eropa lawan Hearts, klub dari Liga Skotlandia lah. Dimana kalau si Bodo Glimt ini kan nggak lolos Liga kualifikasi Liga Champion, tapi langsung masuk ke Liga Eropa gitu. Beda sama FC Zurich yang harus masuk bertanding di kualifikasi Liga Eropa dulu biar bisa masuk ke Liga Eropa. Dan terakhir ada Bodo Glimt, nggak tahu cara bacanya gimana, apa Bodo Glimt atau Glimt atau Bodo aja, saya kurang tahu. Yang dimana total nilai skuadnya berdasarkan transfer sekitar 18 juta doang. Ini mah setara gajinya siapa ya? Setara gaji 2 tahunnya si Partey gitu. Yang dimana itu tuh dia tuh musim rank 1 di Liga Swiss, namun dan berhasil menuju kualifikasi UCL, namun kalah di kualifikasi UCL oleh Dinamo Zagreb, klub
Kroasia apa Czech, lupa saya nih. Dan kemungkinan sih Arsenal bakal apa ya, kecuali lawan PSV di fase pertama di Liga Premier Group, kayaknya sih masih ngeluarin pemain utama ya di 2 laga pertama gitu. Baru nanti di 3-4 laga terakhir di fase grup baru ada yang ngeluarin fase-fase pemain muda, karena Arsenal di pertandingan tahun ini bakal bertanding di 4 kompetisi ya. Pertama Premier, Liga Eropa, Carabao sama FA Cup. Yang menurutku walaupun kedalaman Arsenal squad cukup bagus di musim ini dari kemarin ya, walaupun masih agak kurang bisa dibilang di bagian gelandang pertahanan, bisa pakai maksudnya, dan 50-50 untuk di kiper maupun di sayap kanannya gitu. Tapi of course masih cukup bagus lah daripada musim kemarin. Dan aku harap si Arsenal lebih baik fokus di Liga Eropa dan di Liga Liga Inggris. Dimana kan Liga Eropa di semester pertamanya tuh di paruh pertama musim kan berjumlah 5 pertandingan ya. Kalau Carabao Cup itu asumsi Arsenal sampai bisa semifinal itu Arsenal bakal bermain asumsi Arsenal bisa lolos sampai perempat final, itu Arsenal bisa lolos sampai memainkan sekitar 3 pertandingan. Kan Carabao itu tidak ada leg 1, leg 2-nya kalau sebelum semifinal. Di semifinalnya baru ada leg 1, leg 2-nya kalau Carabao Cup. Dan ya total Arsenal selain Liga, kalau FA Cup itu kemudian musim baru pertama kedua ya. Jadi selain Liga Premier Inggris, Arsenal bakal memainkan sekitar sekitar 9 laga di luar Liga Premier Inggris di paruh pertama sekitaran Agustus ini sampai Januari awal ya, sekitar Januari awal musim tahun depan, tahun 2023. Dan beberapa hal yang perlu diwaspadai yang perlu cukup dikhawatirkan ya, ini terkait kedalaman skuad di posisi DM sama Gapsus gitu ya, di posisi 2 itu kan, dan kiper Gapsus sama DM ya, Partey, karena itu benar-benar di 3 posisi itu yang penggantinya masih dibilang 50-50 maupun kurang gitu, dan cukup mempengaruhi banyak permainan kalau misalkan di 3 posisi itu tidak backupnya itu kurang perform maupun terlalu jauh dari penampilan si starting 11 ya gitu. Dan apalagi yang bisa dibahas dan di Liga Eropa, Arsenal di Liga Eropa ya, berharap Arsenal itu aja sih, tidak banyak cedera dan pada perform semua gitu. Walau kita tahu PR-nya Arsenal di musim kemarin adalah plan B ketika sedang stuck kayak kemarin lawan Parkir musim Fulham, maupun plan B dari segi mental, yakni ketika Arsenal di laga-laga penting seperti misalkan di 8 laga terakhir di PL kemarin tuh benar-benar terlalu turun performanya, apalagi di laga-laga penting penentuan untuk bisa masuk ke Liga Champion seperti lawan Newcastle maupun Spurs. Itu benar-benar PR besarnya sih. Kita masih belum lihat apakah Arteta bisa mengandung mentalnya anak-anak muda ini gitu. Karena yang bisa dibilang pemain Arsenal hampir seluruh ini baik maupun cadangan maupun itu udah berbakat, tapi soal mental aja masih tanda tanya gitu, terutama pemain mudanya ya. Dan oke, sekian dari aku, Vero. Terima kasih telah mendengar opini yang sudah sekitar hampir 10 menit ini dari aku. Oke, I enjoy. Salam jumpa di video preview lawan Aston Villa sekitar Rabu atau mungkin Selasa besok posting. Oke, see you.